Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kajian kali ini bakal bahas topik yang cukup panas tapi penting banget buat dibahas. Pertanyaannya simpel tapi berat. Bener gak sih ajaran Salafi Wahabi itu jadi rujukan ideologi teroris? Maksudnya, apakah para pelaku teror di Indonesia itu belajar dari kitab-kitab ulama Wahabi? Soalnya ada statement yang bikin rame dari Gus Islah Bahrawi yang bilang teroris itu 100% berpaham Salafi Wahabi. Saya akan memberikan data, saya pertanggungjawabkan data ini. 100% teroris yang ditangkap di Indonesia, 100% teroris yang ditangkap oleh Densus 88 di Indonesia ini penganut paham Salafi Wahabi. Siapa tokoh teroris yang pernah belajar Salafi? Mana murid-murid Ustaz Salafi yang jadi teroris? Kalau diambil dari sejarah semuanya, asal Al-Banna itu Sufi. Nah, pernyataan ini jelas bikin sebagian Ustadz Salafi nggak terima dan langsung pasang mode defensif. Tapi bentar, biar nggak salah paham, perlu diluruskan dulu. Yang dimaksud Gus Islah itu bukan teroris belajar dari Ustadz Salafi yang sering nongol di medsos. Bukan itu poinnya. Yang dimaksud adalah mereka belajar dari kitab-kitab ulama Wahabi klasik. Lalu dari sanalah pola pikir ekstrem itu terbentuk. Makanya yang harus kita cek itu isi kitabnya, bukan sekedar ceramah di TikTok atau YouTube. Terutama kitab-kitab ulama Wahabi atau ulama yang hidup sejaman dengan awal gerakan Wahabi, yang nyatet langsung sejarah di Najd dan Hijaz. Fokus pertama aneh jatuh ke kitab Durar As-Saniyah, kumpulan fatwa ulama Wahabi. Kitab ini bisa kalian download, linknya aneh simpan di deskripsi. Di juz 9 halaman 291 ada pernyataan yang isinya begini: faman lam yukafiril musyrikina minad daulati turkiyati wa ubadil kuburi ka ahli Makkah wa ghairihim, maka barang siapa tidak mengkafirkan orang-orang musyrik dari negara Turki dan para penyembah kubur seperti penduduk Mekah dan selain dari mereka, miman abada solihina wa adala ani tauhidillahi ila syirki, yaitu orang-orang yang menyembah orang-orang soleh berpaling dari tauhid kepada kesyirikan. Wa baddala sunnata rasulihi sallallahu alaihi wasallam bil bid'ah fahuwa kafirun mithluhum, dan mengganti sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan bid'ah, maka ia kafir seperti mereka. Wa in kana yakrahu dinahum wa yubghiduhum wa yuhibbul islama wal muslimina, meskipun ia membenci agama mereka, membenci mereka dan mencintai Islam serta kaum muslimin. Fa innal ladzi la yukaffirul musyrikina ghairu musaddiqin bil Qur'ani. Sebab orang yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik berarti tidak membenarkan Al-Qur'an. Fa innal Qur'ana qad kafara musyrikina wa amara bi takfirihim wa adawatihim wa qitalihim. Karena sesungguhnya Al-Qur'an telah mengkafirkan orang-orang musyrik, memerintahkan untuk mengkafirkan, memusuhi mereka dan memerangi mereka. Intinya, siapapun yang gak mau mengkafirkan orang-orang yang mereka anggap musyrik, termasuk muslim Turki Utsmani dan penduduk Mekah yang dituduh penyembah kubur, maka dia juga dianggap kafir. Walaupun orang itu sholat, cinta Islam, benci syirik, tetap aja divonis kafir. Bahkan lebih jauh lagi, harus dimusuhi dan diperangi. Sampai di sini kelihatan jelas polanya. Bukan cuma mengkafirkan, tapi maksa orang lain buat ikut mengkafirkan. Kalau nggak ikut, auto kafir juga. Padahal saat itu Turki Utsmani adalah pemerintahan sah kaum muslimin, termasuk penguasa Hijaz, Mekah, dan Madinah. Artinya apa? Gerakan Wahabi bukan cuma beda pendapat, tapi angkat senjata melawan negara yang berdaulat. Jadi lucu kalau sekarang ada Ustadz Salafi yang bilang Salafi itu anti demo. Faktanya dalam sejarah, mereka justru menghalalkan perang melawan pemerintah muslim. Hal ini juga dicatat oleh ulama besar Mekah, Syekh Ahmad Zaini Dahlan, di dalam kitab Fitnatul Wahabiyah. Beliau menjelaskan bahwa perang Wahabi dimulai dengan Amir Mekah, yang saat itu adalah wakil resmi khilafah Turki Utsmani di wilayah Hijaz. Dan ini terjadi sejak tahun 1205 Hijriah di masa Sultan Salim III.
Jadi antara fatwa dalam Durar As-Saniyah dan catatan sejarah Syekh Zaini Dahlan itu nyambung, nggak kontradiktif. Dari sini kesimpulannya jelas, apa yang disampaikan Gus Islah Bahrawi itu valid secara ilmiah dan historis. Masalahnya, kalau ada orang yang baru hijrah, baru semangat belajar agama, lalu yang dibaca pertama kali adalah kitab-kitab Wahabi dengan narasi takfiri, hasilnya bisa bahaya. Karena logikanya sederhana, tapi ekstrim. Yang enggak ikut kita sama dengan kafir. Kafir sama dengan halal darahnya. Dan di titik itulah aksi teror jadi terasa halal di mata mereka, meskipun korbannya banyak dan mayoritas muslim. Nah, pertanyaannya buat kita semua, masih mau bilang ini cuma kebetulan? Atau justru ini alarm keras yang harus kita sadari bareng-bareng? Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.